selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ya mikir gitu, apa yang sebenarnya terjadi setelah kita klik kirim lamaran? Kemana itu CV perginya? Siapa yang baca? Nah, itu dia. Hari ini kita mau coba bongkar nih, proses seleksi CV tapi dari sudut pandang rekruter. Kita pakai materi seleksi CV kandidat sebagai panduan. Anggap aja kita lagi ngintip sedikit lah ya di balik layar proses rekrutmen. Betul, tujuannya sih biar kita sama-sama paham gimana pola pikir rekruter, seberapa cepat mereka ambil keputusan, terus apa sih yang paling penting biar CV kita tuh dilirik. Mungkin Anda juga pernah kan, ya walau skala kecil, ikut nyeleksi buat panitia acara kampus atau organisasi gitu. Iya, mirip-mirip lah ya rasanya, cuma ini tekanannya pasti beda. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Kenapa sih seleksi CV ini krusial banget buat perusahaan? Ya, jelas ya, CV itu kan kayak etalase pertama kita. Buat perusahaan, ini cara paling efisien, paling masuk akal buat nyaring ratusan, kadang ribuan lamaran. Biar cepet gitu ya. Iya, biar cepat. Mereka bisa langsung pilih mana yang oke, mana yang kayaknya kurang pas. Sekaligus mastiin juga ini calon nyambung nggak sama kebutuhan bisnis mereka. Masuk akal. Tapi ada lagi nih yang menarik, tekanan waktu buat rekruter itu sendiri. Nah, ini dia. Coba bayangin CV numpuk, deadline mepet. Ini pasti ngaruh banget ke cara kerja mereka. Harus efisien, cepat, tapi ya tetap harus akurat juga. Nggak mungkin dibaca semua kata per kata ya berarti. Jelas nggak mungkin. Nggak akan ada waktu. Makanya mereka punya semacam checklist cepat gitu di kepala. Oke, oke. Nah, sebelum mereka lihat CV kita nih, biasanya rekruter udah punya contekan istilahnya dari user, maksudnya divisi atau manajer yang lagi butuh orang. Ada 3 jenis kebutuhan utama nih. Betul. Yang pertama itu syarat mutlak. Ini harga mati wajib dipenuhi. Contohnya? Contoh gampangnya ya kualifikasi pendidikan S1, mungkin jenis kelamin perempuan, usia antara 18 sampai 29 tahun, kalau lowongannya misalnya staf digital marketing. Gitu. Oke, syarat mutlak. Yang kedua apa? Yang kedua, kompetensi inti. Ini lebih ke skill, kemampuan utama yang dibutuhin buat kerjaan itu. Kalau contoh staff digital marketing tadi berarti kayak kemampuan SEO, copywriting, atau mungkin pemahaman soal marketplace gitu ya? Tepat. Kemampuan teknisnya lah. Sip. Nah, yang ketiga nih, ini yang kadang agak tersembunyi, namanya hidden requirement. Iya, syarat tak tertulis. Kadang ini preferensi internal aja dari si usernya. Contohnya bisa apa aja tuh hidden requirement? Wah, macem-macem. Bisa jadi, misalnya, si user lebih prefer kandidat yang pakai jilbab. Mungkin karena target audiens produknya gitu. Atau maunya lulusan kampus A atau B. Atau bahkan domisili ya, biar deket kantor gitu? Bisa jadi. Biar nggak telat atau lebih efisien mungkin pertimbangannya. Nah, ini pertanyaan penting jadinya. Seberapa besar sih peran si hidden requirement ini? Ngaruh banget nggak? Bisa jadi cukup signifikan loh. Apalagi kalau ada kaitannya sama budaya kerja tim atau kebutuhan spesifik yang, ya itu tadi, nggak ditulis di iklan. Ini bukan asal pilih ya, seringkali ada alasannya dari user. Jadi bukan sekedar suka atau nggak suka gitu ya? Bukan. Bisa jadi ada pertimbangan strategis atau operasional di baliknya. Kalau rekruter nggak ngeh soal ini, bisa salah pilih kandidat juga nanti. Jadi kalau kualifikasi teknis mirip-mirip, ini bisa jadi pembeda utama ya? Sangat mungkin. Nah, setelah semua kebutuhan ini jelas di kepala rekruter, baru deh masuk tahap berikutnya. Tak apa-apa tuh, Screening cepat. screening cepat. Seberapa cepat nih? Cepat banget. Bayangin aja mungkin cuma 5-10 detik per CV. Hah? Serius? 5-10 detik? Iya, fokusnya cuma ngecek cepat 3 kebutuhan tadi. Mutlak, inti, sama hidden requirement kalau ada. Itu aja dulu. Kalau nggak langsung kelihatan gimana? Ya, kemungkinan besar CV-nya langsung dilewati. Geser ke CV berikutnya. Makanya bagian awal CV itu penting banget. Informasi kuncinya harus langsung kelihatan jelas di situ. Wah, gila sih cepetnya. Berarti banyak banget dong CV yang langsung gugur di sini. Banget. Banyak banget. Penyebab umumnya yaitu nggak memenuhi syarat mutlak, pengalaman nggak nyambung sama sekali, atau tampilan CV-nya berantakan. Berantakan tuh gimana? Ya, susah dibaca. Warna terlalu ngejreng, struktur acak-acakan, font aneh, atau formatnya nggak kebaca sama sistem ATS. Oh iya, ATS, Applicant Tracking System itu ya? Betul. Sistem otomatis buat nyaring lamaran.
Kalau CV-nya nggak ATS friendly, ya bisa kelewat juga. Atau ya itu tadi, nggak masuk hidden requirement. Berarti ini agak kejam ya kedengarannya. Kandidat yang sebenarnya potensial, bagus, bisa aja kesingkir cuma gara-gara CV-nya. Bisa banget. Mungkin CV-nya nggak menjual. Nggak nunjukin proyek relevan di bagian atas, kata kuncinya kurang pas buat ATS, atau pakai template yang terlalu simple sampai nggak ada info penting kayak foto. Foto masih penting ya di Indonesia? Seringkali masih jadi pertimbangan awal, iya. Beda mungkin sama di luar negeri. Oke, oke. Terus CV yang berhasil lolos dari saringan 5 sampai 10 detik tadi, lanjut kemana? Nah, baru masuk ke tahap verifikasi detail. Di sini waktunya sedikit lebih panjang lah, sekitar 1 sampai 3 menit per CV. Ah, lumayan lah ya. Iya, di sini baru rekruter lihat lebih teliti. Kontak valid nggak? Detail pengalamannya gimana? Ada portofolio, bukti kompetensi lain kayak sertifikat, konsistensi datanya dicek juga. Konsistensi data itu maksudnya gimana? Iya, misalnya tanggal mulai dan selesai kerja di pengalaman sebelumnya. Nyambung nggak? Logis nggak? Termasuk rapian format secara keseluruhan. Dari proses verifikasi detail ini baru muncul daftar pendek kandidat atau shortlist itu ya? Tepat sekali. Biasanya sekitar 5 sampai 10 nama lah yang nanti bakal diajuin ke user atau dipanggil buat wawancara. Jadi kalau kita rangkum nih, kriteria utama biar CV kita efektif itu apa aja? Oke, jadi yang paling utama, kesesuaian sama syarat. Baik yang mutlak, inti, maupun hidden requirement kalau kita bisa tebak. Kedua, relevansi pengalaman atau proyek yang ditonjolkan. Ketiga, ada bukti kompetensinya, portofolio, sertifikat, itu penting. Dan yang nggak kalah penting, Struktur dan layout CV yang gampang dibaca, baik sama mata manusia maupun sama mesin ATS. Jelas, ringkas, to the point. jadi intinya buat Anda para pendengar, pastikan CV Anda tuh secara eksplisit dan cepat menjawab apa yang dicari rekruter. Tunjukin relevansi dan bukti kemampuan Anda di bagian paling atas CV. Betul banget. Jangan sampai informasi penting itu tersembunyi di halaman kedua atau ketiga. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, rekruter itu pakai sistem penyaringan yang super cepat dan terstruktur ya. Iya, efisiensi jadi kunci. Memahami adanya kemungkinan hidden requirement juga bisa jadi nilai plus. Dan yang paling penting, cara kita menyajikan informasi di CV itu sangat-sangat berpengaruh. Kualitas kandidat memang penting, tapi kalau kemasan CV-nya nggak pas, bisa mental juga di tahap awal. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Boleh. Mengingat tekanan waktu rekruter dan makin banyaknya penggunaan ATS, coba pikirkan deh, gimana caranya bikin CV yang nggak cuma lolos filter sistem, tapi juga bisa narik perhatian rekruter manusia dalam, katakanlah, 10 detik pertama itu. Pertanyaan bagus tuh. Coba deh, identifikasi satu aja, satu elemen atau kekuatan paling kuat dari diri Anda yang bisa langsung Anda pamerkan di bagian paling atas CV Anda. Apa itu? Menarik untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.